saya tergabung di organisasi KC Forecast UIN Alauddin Makassar. Nah, di sana saya belajar tentang bagaimana itu ekonomi syariah. Kemudian di sana juga bukan hanya belajar tentang ekonomi syariah, tapi bagaimana cara meningkatkan soft skill seperti berdebat, seperti menulis. Kan tetapi di sana Kak, saya fokusnya di ranah kepenulisan Kak. Kepenulisan memang. Iya, di sana juga saya kayak membimbing, mentor-mentor. Kemarin judul yang diangkat Kak, ada tak apa tak sempurna Kak. Tak apa tak sempurna. Tak apa tak sempurna. Itu mungkin boleh sinopsisnya gimana sih? Tak apa tak sempurna itu Kak diambil dari konsep yang ada di Jepang Kak. Konsep paradoks wabi-sabi Kak. Mungkin dengar wabi-sabi Kak? Wabi-sabi pernah? Nah, wabi-sabi itu Kak kayak lebih ke bagaimana memandang kesempurnaan itu Kak. Dari ketidaksempurnaan itu Kak, makanya disebut paradoks. Berbicara mengenai empirisme Kak, kita bukan tentang pelajaran terbagi itu Kak, bukan tentang dari bagaimana kita cara mendapatkannya, tetapi dari pengalaman orang lain juga Kak. Karena kita tidak harus jatuh untuk mengetahui bahwa saya jatuh itu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma, hari ini pemirsa tentu sangat excited lagi. Lagi-lagi saya kembali menghadirkan mahasiswa yang sangat berprestasi, luar biasa. Ini sudah lama saya undang sebetulnya, namun baru dibales ya DM-nya. Dan kemarin itu pada saat hangat-hangatnya abis lomba, saya langsung hubungi beliau, namun beliau belum berkesempatan mungkin atau seperti apa, nanti kita dengar aja deh alasannya. Ya, di samping saya alma mater hijau ini dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UIN Alauddin Makassar, yang merupakan salah satu mahasiswa yang berhasil meraih juara 1 buku non-fiksi writing competition P62 tingkat nasional, dan juga merupakan penulis buku terbaik SMI di tahun 2025. Seperti apa jalan ceritanya pemirsa, kita akan mendengarkan bersama. Karena ini jauh-jauh kuliah di UIN Alauddin Makassar yang berasal dari kota Majene ternyata. Halo Ibnu. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibnu? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, baik. Dari saya pada saat saya hubungi sampai sekarang baik-baik saja ya? Baik-baik saja Kak. Baik-baik saja. Sempat sasar Kak. Iya. Ibnu berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Todaeng Kak. Oh, dari rumah aja berarti. Rumah ke sini. Saya kira dari UIN karena pakai alma mater. Oh, tidak ya. Ada kuliah hari ini? Kuliah hari ini tidak ada Kak, karena kenapa? sudah semester 10. Sudah semester 10 rupanya. Oh, senior. Berarti angkatan 2020 dong ya? Angkatan 2020. Angkatan 2020. Ibnu, tidak ada yang mungkin dari pemirsa Berita Kota Makassar, karena ini juga first time saya mengundang Ibnu hadir di studio Berita Kota Makassar. Pemirsa dari Berita Kota Makassar mungkin tidak ada yang tahu Ibnu ini siapa sih, kecuali mungkin orang-orang atau peserta dari lomba yang kamu ikuti. Boleh dong ya, kamu memperkenalkan diri kamu, nama lengkap kamu siapa, kamu asalnya dari mana sih sebetulnya, jurusan apa, umurnya sekarang sudah berapa, pacarnya sudah ada belum? Oh, kayak bercanda dong. Langsung aja perkenalan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Rabi, sering dipanggil Ibnu atau Abi. Saya berasal dari Majene dan tentunya saya kuliah di UIN Alauddin Makassar. Tepang jelas ya. Umurnya sekarang berapa? Umurnya sekarang baru masuk 23 tahun. Oh, 23 tahun tapi sudah meraih banyak prestasi rupanya. Semester 10. Semester 10. Oke, harusnya lulus ya sekarang. Iya, harusnya Kak. Harusnya. Apa yang menghambat? Menghambat. Skripsi? Bukan Kak. Bukan, apa itu? Mungkin kegiatan-kegiatan. Oh, kegiatan-kegiatan. Iya, dan tidak mungkin ya seorang penulis dihambat oleh skripsinya sendiri. Oke, gitu ya. Nah, Ibnu, juara 1 buku non-fiksi writing competition P62 tingkat nasional. Ini diadakan di mana sih, Ibnu? Kegiatan ini Kak diadakan di Tangerang Selatan Kak. Diadakan oleh Sekolah Menulis Indonesia pada tahun 2024 dan juga 2025. Oh, ini kamu dapat informasinya dari mana kok jauh-jauh ke Tangerang? Informasinya Kak, karena kemarin kan sering ikut lomba Kak. Jadi ada kayak rekomendasi dari teman, bahwasanya ada grup tentang kepenulisan, saya join dan kemudian saya lihat, oh ternyata ada event yang bagus Kak. Saya coba daftar dan alhamdulillah lolos Kak. Dan ternyata dapat juara 1. Juara 1 Kak. Kenapa dapat juara 1 di sana? Padahal ini tingkat nasional. Ya, mungkin dari mungkin sebelumnya Kak saya sudah sering ikutan Kak. Sudah sering tetapi masih di ranah yang berbeda. Sebelumnya di yang ya, sifatnya kayak formal Kak, seperti KTI, seperti esai. Sejak kapan kamu belajar menulis begini? Kalau soal berbicara menulis Kak, dari maba sebenarnya sih. Dari maba. Tetapi pada saat awal-awal masuk kuliah sempat beralih fokus ke pencaksilat Kak. Nah, setelah itu
Semester 3 menuju 4 baru fokus ke penulisan. Oh, ini jauh ya kamu ke pencak silat dan menulis. Iya. Jauh loh jaraknya ya, tidak sinkron ceritanya. Kenapa? Ini memang hobi kamu atau seperti apa? Hobi, Ya. kalau hobi lebih ke main musik Kak, Main lebih musik? ke main gitar, Lebih ke seni. seni, Oke. olahraga juga. Kalau orang-orang mungkin mengatakan ya, stigma orang-orang itu mengatakan menulis itu susah karena harus berpikir dan sebagainya. Kalau Ibnu menanggapi itu seperti apa? Ya susah karena mungkin karena masih kurang paham kan konsepnya Kak. betul. Terkadang kita menulis cuma langsung menulis Kak, tapi kan harus ada tahapan-tahapan dulu. Yes. Kita bikin outline-nya, kita selesaikan konsepnya, baru deh kita menulis Kak. Iya, betul sekali ya. Akhirnya kamu dapat juara 1 ini deh karena seperti itu mungkin ya. Tips and triknya salah satunya mungkin ya. Selanjutnya mungkin kita akan bahas di closing statement nanti. Oke, Ibnu, kamu ini mendapatkan juara 1 buku non fiksi writing ini. Kemudian kamu tadi mengatakan bahwa kamu sebenarnya hobinya lebih ke musik, lebih ke seni. Lantas apa yang memotivasi kamu agar bisa menjadi seorang penulis, Ibnu? Kalau kan tadi kalau musik Kak, mungkin lebih ke hiburan Kak. Iya. Tapi kalau saya jiwanya ada kompetitif Kak. Saya suka perlombaan, saya suka tantangan. Saya terlihat ambis. Oke, nah suka tantangan. Suka tantangan Kak. Kemudian sebagai mahasiswa juga kan harus kritis Kak. Ya. Jadi disitulah ranah yang bisa, wadah itulah yang bisa saya jadikan tempat untuk menunjukkan bahwa saya bisa Kak. Iya. Tapi kamu kan jurusan ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Biasanya kalau kita menyebut ekonomi itu lebih ke hitung-hitung, bukan lebih kepada bagaimana menulis dan sebagainya. Kok bisa gitu langsung dapat untuk menjadi seorang penulis dan jiwanya di situ? Kenapa tidak Kak? Kan bisa kita membahas penulis membahas tentang ekonomi Kak. Karena kebetulan juga di UIN Alauddin Makassar Kak, saya tergabung di organisasi KC Forecast UIN Alauddin Makassar. Nah, di sana saya belajar tentang bagaimana itu ekonomi syariah. Kemudian di sana juga bukan hanya belajar tentang ekonomi syariah, tapi bagaimana cara meningkatkan soft skill seperti berdebat, seperti menulis. Kan tetapi di sana Kak, saya fokusnya di ranah kepenulisan Kak. Kepenulisan memang. Iya, di sana juga saya kayak membimbing, mentor-mentor untuk adik-adik tingkat yang mau belajar atau ikut lomba. Berarti memang pada dasarnya, basicnya suka menulis. Ya, suka. Nah, akhirnya ini bisa dikatakan penulis buku terbaik SMI di tahun 2025. Ibnu, sudah ada berapa buku yang terbit? Sekarang Kak, sudah ada 15 buku Kak. 15 buku yang terbit. Itu dari tahun berapa? Dari maba? Iya Kak, dari maba. Tetapi draftnya Kak sudah ada Kak, tapi disempurnakan pada tahun 2024 Kak. 2024. Iya Kak. Oke. Sudah 15 buku. Sudah 15 buku. Dan itu sudah diperjualbelikan. Sudah Kak. Wah, Masya Allah, bisa jadi bisnis juga ternyata ya. Iya. Tapi bukan rada bisnis Kak, jadi memang untuk menuangkan ide-ide saja Kak. Oke, ya betul ya. Kalau dari Ibnu sendiri, apa sih yang apa gitu yang menjadi semangatnya untuk menjadi seorang penulis gitu? Apa itu Ibnu? Kalau berbicara mengenai semangat Kak, mungkin yang tadi sih Kak, karena lebih ke suka kompetitif Kak. Makanya Kak, saya ikut kepenulisan itu bukan hanya tentang menerbitkan buku, tetapi ada perlombaannya Kak. Karena semua orang bisa menulis Kak, tetapi hanya satu yang terbaik Kak. Ya. Dan memang ini buku-buku kamu itu dia cenderung ke fiksi atau non fiksi? Cenderung ke non fiksi Kak. Non fiksi. Kenapa? Atau ada di bukunya dari 15 buku ini adakah salah satu buku yang mungkin fiksi? Belum ada sih, Belum karena ada. memang saya ranahnya di fiksi. Karena sebelumnya kan seringnya ikut yang formal-formal saja, kayak esai, paper. Jadi terlatih di situ, terlatih di situ. Tapi bagaimana rasanya dikatakan sebagai penulis buku terbaik SMI di tahun ini? Ya, alhamdulillah Kak, merasa senang sih Kak. Tapi di sisi lain Kak, saya juga merasa kadang terlalu besar tanggung jawabnya. Karena ekspektasi orang mungkin besar terhadap saya. Betul. Oke. Kemudian apa lagi yang akan kamu upgrade ke depannya Ibnu, yang kamu sedang rencanakan saat ini setelah dikatakan sebagai penulis buku terbaik SMI di tahun 2025? Saat ini Kak, saya sedang membangun platform belajar Kak, bernama Next Gen Academy. Oh, itu semacam komunitas kah? Nah iya Kak, semacam komunitas Kak, platform belajar untuk membimbing atau mengarahkan teman-teman yang ingin ikut lomba, seperti lomba esai, lomba paper, dan apapun itu Kak sifatnya. Ini baru kamu rancang atau sudah ada? Sudah berjalan Kak, sekitar 1 bulan ini Kak, bersama rekan saya, Muhammad Awaludin Rahman. Oke, berarti kamu yang jadi foundernya di situ? Iya Kak, founder. Kenapa mau membangun komunitas seperti itu? Biar ada juga sebagai penerus Kak, karena bahwasanya kita mahasiswa memang bisa
menanamkan nilai kritis, nilai-nilai kompetitif, melahirkan inovasi, dan bukan hanya sekedar datang di kelas saja. Kamu pasti di kelas suka debat toh? Suka lawan temannya toh? Karena orang-orang ambis dan orang-orang kompetitif seperti ini memang kelihatan karakternya, dan tidak semua orang punya karakter yang seperti ini, ya. Oke, kamu buat suatu komunitas yang kemudian outputnya adalah bagaimana orang-orang juga bisa seperti kamu, bisa menjadi seorang penulis dan sebagainya. Kalau tantangan tersendiri menjadi seorang penulis versi Ibnu itu apa sih, Ibnu? Tantangan, kalau saya sendiri Kak, lebih ke perfeksionis sih Kak. Oke, itu tantangannya? Tantangan terbesar, perfeksionis, karena ketika saya menulis Kak, harus sesuai dengan apa yang sudah konsep saya sebelumnya bikin Kak. Oke. Dan di proses itu yang bikin lama. Misalnya yang mungkin bisa menghabiskan waktu sekitar 3 hari saya tetap, karena terlalu perfeksionis Kak, jadi membutuhkan waktu lebih lama. Oke, memang itu seorang penulis hasil karya tulis itu kita dituntut untuk menyempurnakan hasil tulisan itu ya, seperti itu. Mungkin itu yang menjadi tantangan besar bagi Ibnu sendiri. Oke. Tapi mungkin orang-orang di luar sana ya Ibnu mengatakan bahwa aduh, kalau kita menulis itu rasanya bosan. Saya pun pribadi seperti itu, karena mungkin apakah tidak terlatih dan sebagainya. Tapi pernah saya mencoba, apalagi pada saat masa-masa skripsi nih Ibnu, kita kan dilatih untuk menulis. Sampai selesai pun saya selalu merasa tidak ada bagusnya ini menulis seperti ini. Itu kalau Ibnu melihat orang-orang seperti itu, apa tanggapannya? Kalau itu wajar-wajar saja sih, karena saya juga sering juga ditanya itu Kak. Misalnya bosan untuk menulis, tetapi Kak, sebisa mungkin kita harus biasakan diri untuk konsisten. Dan itulah juga gunanya hobi Kak. Di selain saya suka musik Kak. Jadi setelah menulis, diselingi. Jadi tidak monoton, artinya orang tidak bosan gitu. Betul sekali Kak. Iya, betul sekali. Tapi sekarang bukan jatuh skripsinya yang jadi penghambat? Belum Kak. Selesai saat ini? Bukan Kak. Oke, jadi apa kalau begitu? Sekarang penghambat Kak mungkin lebih ke banyak kegiatan-kegiatan Kak, seperti kegiatan organisasi. Tapi alasan klasik sih Kak, mungkin klasik. mungkin lebih malas mungkin. Oh iya, kalau senior memang begitu toh. Iya. Tapi berarti ini Ibnu bisa saya katakan selain seorang kompetitif, ambis, akademik, juga seorang aktivis karena bergabung di beberapa organisasi juga. Seperti itu ya? Mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti kamu rangkap semua prestasi yang ada di kampus di Alhamdulillah. Karena dengan menulis juga, apalagi kamu sudah dikatakan sebagai penulis buku terbaik, itu artinya kamu satu-satunya orang di UIN mungkin yang bisa dikatakan adalah mahasiswa berprestasi. Tapi sayangnya mungkin di UIN karena tidak ada yang dinobatkan sebagai mapres ya. Nah Ibnu, yang ini saya pertanyakan, selama kamu menulis ini kan kurang lebih kamu menggeluti dunia kepenulisan itu 4 tahun kurang lebih ya. Kalau kurang mungkin salah, kalau lebih ya enggak apa-apa ya. Ya kurang lebih 4 tahun ini, adakah cerita menarik yang kemudian muncul di sela-sela kamu menulis pada saat itu? Cerita menarik? Ya. Atau cerita inspiratif gitu, apa gitu yang mungkin berkesan selama kamu menjadi seorang penulis? Mungkin semua hampir berkesan sih Kak. Hampir berkesan. Iya. Boleh diceritakan salah satunya yang paling berkesan? Salah satunya Kak, misalnya kan ketika kita menulis Kak, apalagi yang lomba, kita kan membentuk tim Kak. Nah, di tim itu Kak, terkadang kita menemukan ada jenis-jenis tim Kak, misalnya ada yang sepaham dengan kita, yang tidak ada yang satu visi satu sama, ya seperti itu Kak. Itu yang hal menarik yang mungkin bukan hal menarik itu, menjadi masalah problem dalam tim kapan itu? Daripada menyebut sebagai problem Kak, saya lebih sering menyebutnya sebagai tantangan Kak. Tantangan. Saya suka tantangan Kak. Oke, tapi itu hal menarik itu. Menarik Kak. Nah, bagaimana itu kalau nah ini juga mau saya katakan, bagaimana kalau semisal kita dalam satu tim ini akan menulis, namun dalam satu tim ini terdiri dari beberapa orang. Ada Ibnu dan teman-temannya. Tapi Ibnu dan teman-temannya ini berbeda pendapat dengan mereka. Akhirnya tidak sejalan deh, tidak sefrekuensi apa yang ingin dicanangkan di dalam tulisan itu. Bagaimana menghadapi itu Ibnu? Kalau menghadapi ya persoalan konflik Kak, dalam kelompok itu kan wajar-wajar saja Kak. Tapi yang bagaimana kita memastikan bahwasanya apa yang kita perdebatkan itu Kak, bukan hal-hal yang bersifat fundamental Kak, tapi tetap sesuai dengan temanya Kak. Nah, berbicara mengenai kelompok, kita sudah ada namanya pembagian Kak, pembagian kerja. Misalnya ada 3 orang, ada yang fokus di bagian konsep, bagian yang kedua fokus mengenai kepenulisannya Kak, dan yang ketiga dia kayak desain-desain
aplikasi kak, sehingga sudah ada pembagian kerjanya kak. Oh, berarti walaupun berbeda pendapat, tapi kan mereka juga jalan di jalannya juga ya, karena masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Masih gitu. di jalur yang sama. Di jalur yang sama, tetap ada dalam tim itu. Iya, Oke. Nah, Ibnu ini pada saat ikut, kita kembali ke laptop, mungkin pada saat ikut kejuaraan ini di non-fiction writing competition, itu kan dilaksanakan di Tangerang kemarin. Iya Pak. Apa judul yang kamu angkat di sana sampai kamu bisa mendapatkan juara 1? Ini tingkat nasional loh masalahnya. Oh iya kak. Kemarin judul yang diangkat kak, ada tak apa tak sempurna kak. Tak apa tak sempurna. Tak apa tak sempurna. Itu mungkin boleh sinopsisnya gimana sih? Tak apa tak sempurna itu kak diambil dari konsep yang ada di Jepang kak. Oke. Konsep paradoks wabi-sabi kak. Mungkin dengar wabi-sabi kak. Wabi-sabi pernah? Nah wabi-sabi itu kak kayak lebih ke bagaimana memandang kesempurnaan itu kak. Dari ketidaksempurnaan itu kak, makanya disebut paradoks. Oke. Nah dasarnya itu kak, dari sebuah porselen tua kak, atau ada budaya di Jepang kak, dia sengaja merusak sesuatu yang baru kak, misalnya kaca. Yes. Dia merusak, kemudian dia sambung kembali lem-lem. Nah di situ letak keindahannya kak, karena ada nilai seninya. Nilai seninya. Iya kak. Yang orang-orang kan anggap kadang, oh itu tidak sempurna, tapi justru itu letak kesempurnaannya kak. Oh, tidak sempurna tapi disempurnakan. Iya seperti itu kak. Oh, judul itu yang kamu angkat, akhirnya kamu mendapatkan juara 1. Betul sekali. Atau adakah prosesnya di sana yang mungkin kamu juga menonjol di salah satu proses itu? Menonjol yang kayak Menonjol maksudnya adakah tahapan-tahapan lomba yang kamu ikuti di sana, akhirnya kamu bisa dinotis, kayaknya ini yang juara ini bisa ini mendapatkan juara karena dia seperti ini. Kalau versi kamu melihat diri kamu pada saat itu? Awalnya sih kak mungkin kayak kaget juga sih kak. Dan nyangka kan, juga? Iya kan biasanya kak ketika ikut lomba yang jadi lawan itu mahasiswa kak. Tetapi di kegiatan kali ini kak ada guru bahasa Indonesia, ada mahasiswa, ada dosen. Jadi cukup terkejut kak. Jadi bagaimana itu? Iya, oke. Ya, yang mungkin lomba-lomba sebelumnya itu biasanya mahasiswa. Tapi kak, ini ada dosen, ada guru, mungkin ada orang yang sudah bekerja dan sebagainya ya. Betul, di luar kak. dari guru dan dosen itu. Bahkan kak dalam pengumuman kemarin kak, ada beberapa nama yang kayak dia sudah punya titel kak. Misalnya. Iya. Untuk waktu hasil pengumuman kak. Iya. Jadi saya juga kaget bahwasanya oh ternyata bukan cuma mahasiswa, tetapi ada juga kayak dosen, guru ya. Ada yang sudah bertitel ternyata. Bertitel kak. Sedangkan kita masih dalam proses. Iya, berarti kamu yang paling muda di sana. Iya. Iya, mahasiswa yang paling muda di sana ya, termasuk kamu. Dan ternyata kamu bisa mengalahkan dosen-dosen itu, pekerja-pekerja itu. Apa yang kamu rasakan pada saat mendapatkan juara itu? Pertama kak, tentunya sangat excited kak, bilang wah. Speechless gitu. Karena bagaimana mungkin kak kita baru di tahap mahasiswa. Iya, apalagi lawannya adalah orang-orang yang luar biasa ini. Betul sekali kak. Tapi buktinya kamu bisa mengalahkan itu. Tapi orang tua kamu pada saat itu mendengar kamu mendapatkan juara di dunia kepenulisan, apa? Ya, tentunya ini juga kak dari dua orang tua kak, sehingga ketika sebelum lomba kak, saya sering menyampaikan dan alhamdulillah disupport dengan baik. Dan ketika mendengar berita kak, ketika saya juara, ya seperti orang tua pada umumnya kak. Iya, pasti bangga. Cerita ke tetangga-tetangga. Iya. Iya bahwa anakku ini. Tapi memang Ibnu ini dikenalnya sebagai seorang penulis atau seorang atlet sebetulnya. Apa ini yang bisa disebut ini Ibnu? Tergantung lingkungan sih kak. Kalau di kampus kak, kalau saya di UKM lebih disebut sebagai atlet kak, dikenalnya. Tapi kalau secara umum kak lebih disebut penulis. Tapi memang condongnya memang kamu ke penulis toh. Pun kalau di atlet pun mungkin diselingi ji itu. Atau iya untuk saat ini kak lebih ke fokusnya di kepenulisan kak. Kepenulisan. Nah, ini mungkin sebelum kita berakhir ya Ibnu, ini kan sudah semester 10, mungkin teman-temanmu kalau nonton ini, Dede, Ibnu semester 10, Mi, apalagi ini kan sudah ada di tahap menulis skripsi dan sebagainya. Dan kamu ini bisa saya katakan adalah orang yang ada di lingkungan sebagai seorang penulis, karena juga dikatakan sebagai penulis terbaik, toh? Iya, bagaimana kira-kira menanggapi kalau ada temanmu yang bilang semester 10 belum bisa menyelesaikan skripsinya padahal seorang penulis? Iya. Bagaimana kira-kira itu? Iya, dalam POV-nya, filosofi teras kak, bahwasanya ada namanya dikotomi kontrol kak. Ada hal yang dapat kita kendalikan dan juga kita tidak bisa kendalikan kak. Nah, salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan itu kak persepsi orang.
Sehingga daripada kita menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran untuk memikirkan POV atau pandangan orang, mending kita fokus kepada diri kita sendiri, Kak. Mungkin Gitu seperti ya, itu, Kak. dari filosofi teras ya, dari buku juga ternyata kita diberikan ininya ya, statementnya dari Ibnu sendiri. Dan jauh sebelum itu, Kak, Oke. Adam Smith di tahun 1776, Kak, juga membahas, Kak. Dalam bukunya The Wealth of Nation, bahwasanya harga dari segala sesuatu, Kak, berdasarkan cara mendapatkannya, Kak. Bukan dari hasilnya, Kak. Sehingga ya meskipun bukan tentang seberapa cepat kita lulus, Kak, tapi apa yang kita dapatkan dan apa yang mau kita lakukan setelah lulus, Kak. Dan kita lihat usahanya seperti apa ya. Betul sekali, Kak. Iya, luar biasa ya. Akhirnya jadi termotivasi deh saya. Oke, gitu ya Ibnu. Ini sudah 15 buku. 15 buku. Ada OTW ke 16 atau stuck di 15 itu saja? Ada, Kak. Ada. Ya, saat ini. Sementara ini. Iya, Sementara Kak. menulis. Sementara Tidak ada bosannya ternyata menulis ya. Oke, saking menyenangkannya menulis itu. Saya menyenangkan itu, Kak. Semenyenangkan itu. Oke, untuk kalangan mahasiswa mungkin dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, Ibnu, adakah tips and triknya biar kita bisa menjadi penulis terbaik juga deh kayak Ibnu? Apa itu? Silakan. Berbicara mengenai tipsnya, Kak, mungkin kita mulai dari hal yang mendasar terlebih dahulu. Oke. Penting membangun sejak dini sistem belajar kita, Kak. Nah, ada buku yang paling bagus menurut saya itu, Kak, namanya How to Learn dari Oke, Hutata, tentang atau apa itu? belajar cara belajar, Kak. Terkadang kita, Kak, menulis sesuatu, Kak, menggunakan asal belajar saja, Kak. Tetapi ternyata ada metode yang digunakan untuk belajar, Kak. Misalnya pernah dengar FARC, Kak? Fark FARC. belum sih. Nah, itu metode FARC, Kak. Ada visual, audio, reading, dan kinestetika. Nah, orang-orang cenderung memiliki satu kecenderungan di situ, Kak. Misalnya si A, dia kecenderungannya belajar, Kak, menggunakan metode reading, Kak. Metode reading, tetapi dia berada di lingkungan yang dengan metode yang berbeda, Kak. Misalnya lingkungannya dia TV audio. Oke. Misal, Kak, yang menjadi pembeda, Kak, dari keduanya itu, kayak teman saya, Kak, ada yang TV audio, Kak. Dia kecenderungan ketika ada penjelasan, Kak, dari dosen atau siapapun itu, dia cenderung kayak menggambar-gambar. Yang penting dia mendengar, Kak. Oke. Dia lebih kuat di bidang audionya, pendengarannya, Kak. Saya bisa tangkap dari apa yang kamu katakan. Berarti artinya maksud dari perkataan kamu ini, kalau mungkin mau tips and triknya itu cari dulu di mana jati diri kamu, di mana kesenangan kamu, lebih kemana condong kamu untuk bisa memahami segala sesuatu itu. Betul Mungkin sekali, seperti Kak. itu ya. Bangun sistem belajar yang baik. Iya, dengan mungkin kalau kita kayak lebih mendengar ya mendengarkanlah untuk bisa belajar, begitu mungkin sekali, ya. Kak. Oke, dari buku lagi itu ya. Dari Buku lagi ya, semuanya dari buku. Itu memang agak teoritis ya kamu. Oke, sebelum berakhir mungkin Ibnu ada harapan yang ingin kamu sampaikan sebagai seorang penulis terbaik di tahun 2025. harapan saya, Kak, semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Saya yakin bahwasanya semua cerita orang itu menarik dan perlu untuk kita hormati, kita pelajari, Kak. Karena berbicara mengenai empirisme, Kak, kita bukan tentang pelajaran terbaik itu, Kak, bukan tentang dari bagaimana kita cara mendapatkannya, tetapi dari pengalaman orang lain juga, Kak. Karena kita tidak harus jatuh untuk mengetahui bahwa jatuh itu sakit. Oke. Jadi dari pengalaman ya? Dari pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain. Oke, harapan untuk diri sendiri, Ibnu? Harapan untuk diri sendiri, semoga kedepannya tetap bisa konsisten dalam apapun itu, Kak. Iya, apapun. Apalagi OTW 16 buku. Alhamdulillah. Harusnya ini di bawah bukunya, ini salah satunya atau 3 buku deh di sini. Oke. Tapi enggak apa-apa ya. Oke, yang pastinya nanti mungkin di buku ke-16 kita mungkin bisa undang Ibnu lagi dengan segmen yang berbeda, mungkin bedah buku mungkin seperti apa ya. Boleh, Kak. Iya, karena saya penasaran dari 15 buku itu apa saja sih yang bagus untuk dan menarik untuk kita kulik di segmen Berita Kota Makassar ini. Oke, thank you Ibnu sudah hadir di podcast Berita Kota Makassar, sudah berbagi ceritanya, karena kemarin memang saya lihat-lihat ini lombanya, saya cukup penasaran lomba apakah ini sebetulnya yang anak ini ikuti. Saya penasaran karena di situ keterangannya juara 1 dan juga penulis terbaik. Jadi saya kok bisa ya anak ini nih loh, padahal makanya saya sangat senang ketika bisa menghadirkan Ibnu di podcast Berita Kota Makassar. Thank you Ibnu sekali lagi. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di BKM News Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton bersama saya Rahma dan juga Ibnu Arabi.
dari UIN Alauddin Makassar sebagai penulis buku terbaik di tahun 2025. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.